sebelum kita melakukan sesuatu bukti sebagai bukti pertobatan, inilah yang kita lakukan. Perubahan di mindset kita, perubahan di pemikiran kita. Ini harus terjadi, saudaraku, pemikiran kita dirubah. Kita merubah pikiran kita terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Yang paling penting itu adalah juga keinginan. Keinginan kita itu harus dirubah, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya Matius, doa Tuhan Yesus tentang kerajaannya datang itu digenapi. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Selamat beribadah di ibadah yang pertama ini bagi saudara-saudara yang hadir di tempat ini, juga bagi saudara yang mengikuti live streaming. Coba sapa dulu kanan kiri kita, katakan selamat beribadah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Nah, banyak saudara-saudara kita yang tidak hadir pada ibadah pagi hari ini, juga minggu lalu sepertinya, beberapa minggu ini, ya karena Omikron yang meningkat. Tetapi saudaraku, saudara hadir di tempat ini. Haleluya. Dengan keberanian saudara, Tuhan menghargai inisiatif saudara untuk melangkah beribadah kepada Tuhan. Ya, secara onsite kita singkirkan perasaan takut kita percayai Allah yang menjaga dan melindungi kita. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang membangun manusia yang seutuhnya. Membangun manusia yang seutuhnya. Nah, sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, banyak yang hilang dari kehidupan manusia. Ya, banyak komponen-komponen yang hilang, yang Allah taruh pertama kali di dalam diri Adam, itu hilang ketika dia jatuh dalam dosa. Ya, dia kehilangan Taman Eden, dia kehilangan kesuciannya, dia kehilangan Roh Kudus, dia kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah di dalam dirinya, dan dia kehilangan kekuasaan di atas bumi. Dan dia juga kehilangan pengertian tujuannya kenapa dia ada di bumi. Ya, semua itu hilang dari manusia ketika jatuh dalam dosa. Nah, tetapi saudaraku, ada yang tidak hilang, dia yang Allah berikan kepada manusia, ya. Manusia ini dia, tidak kehilangan sorga. Ya, karena manusia belum pernah ke sorga, belum pernah menikmati sorga, jadi tidak tahu seperti apa sorga. Manusia tidak kehilangan sorga, manusia cuma kehilangan Taman Eden. Ya, manusia tidak kehilangan bumi, manusia tidak kehilangan tubuh, jiwa, dan rohnya. Ya, tetap kita miliki tubuh, jiwa, roh ini, tetap kita memiliki potensi. Ya, potensi yang Allah berikan di dalam diri Adam itu tetap ada. Bahkan di dalam Kejadian pasal ke-11 berkata, apapun yang direncanakan manusia, dari sejak saat dia berbuat jahat ataupun dia jatuh ke dalam dosa, potensinya tidak hilang. Allah katakan apapun yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak terlaksana. Itu membuktikan bahwa potensi manusia tidak hilang. Ya, kemaksimalannya mungkin hilang, tidak mencapai, tetapi apa yang sudah Allah taruh di dalam diri manusia itu tidak hilang. Potensinya khususnya. Nah, manusia hanya kehilangan ini, kepenuhan kemuliaan akan Allah. Termasuk di dalam roh, di dalam jiwa, dan di dalam tubuhnya. Ya, tadinya ada kemuliaan di dalam roh kita, di dalam jiwa, di dalam tubuh, tetapi
Sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan akan Allah, kehilangan kepenuhan kemuliaan akan Allah. Nah, tetapi sebagai orang yang percaya, kita bersyukur. Allah memulihkannya dalam hidup kita. Amin, saudara. Allah memulihkan hal itu di dalam kehidupan kita. Dia pulihkan. Nah, mari kita lihat prosesnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, kita lihat prosesnya ini. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Diawali dengan kata ini, semoga Allah damai sejahtera. Nah, Allah itu penuh kasih. Ya. Dia datang sebagai Allah damai sejahtera yang berinisiatif lebih dulu. Dia berinisiatif untuk berkorban, mengorbankan anaknya, Yesus, yang darahnya menjadi jalan pendamaian buat kita. Ya, saudaraku, datanglah kepadanya, percaya Dia, bertobatlah, dan kita terima dengan iman percikan dari darahnya. Ya, inilah Allah damai sejahtera yang menguduskan kita, yang akan menguduskan kita. Kita lihat yang kedua, diwarnai warna kuning ini, Dia menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya. Ya, Dia mengampuni dan menguduskan kita seluruhnya. Dia menguduskan, Dia mengampuni kita seluruhnya. Nah, dari pihak Allah, ya sekali lagi dari pihak Allah ini, apa yang Allah lakukan sempurna. Amin. Apa yang Allah lakukan itu sudah sempurna. Pengudusan ini dikerjakan Allah secara sempurna melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa pada keselamatan kita. Saudara percaya saudara sudah diselamatkan? Kita berterima kasih. Ini Allah kerjakan buat kita. Dari pihak Allah, kita ini sudah sempurna secara tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tidak perlu kita melakukan apa-apa lagi. Nah, tetapi kita melihat di sini dikatakan bagian yang ketiga, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya, semoga di sini dikatakan. Nah, dari ini adalah bagian kita. Tadi bagian Allah sudah selesai, sempurna. Allah mengerjakan pengudusan kita secara roh, secara jiwa, secara tubuh, itu sudah selesai, sudah sempurna. Tetapi di sini dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara juga sempurna. Nah, ini dari pihak kita diperlukan kesungguh-sungguhan kita. Diperlukan usaha kita, tergantung usaha dan kesungguhan kita untuk menjaganya. Ya, untuk menjaga semoga apa? Roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara sempurna. Ya, semoga dikatakan. Mudah-mudahan. Ya. Tergantung usaha kita dan kesungguhan hati kita. Dari pihak Allah sudah selesai. Tetapi dari pihak kita harus menjaga apa yang sudah Allah kerjakan. Apa yang sudah Allah kuduskan di bumi ini. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagian ini, roh, jiwa, dan tubuh ini. Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka ini juga adalah Tritunggal ya. Seperti Allah
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, demikian juga manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini punya 3 bagian di dalam tubuh kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, masing-masing itu dirancang untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama, memuliakan Tuhan. Ya, Dia kuduskan kita, Dia kuduskan tubuh kita untuk memuliakan Dia kembali. Tadinya kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Dia angkat kita, Dia kuduskan kita, Dia buat kita berlayak kembali. Dia mau mengembalikan kepada tujuan yang semula, yaitu memuliakan Allah dengan tubuh kita, memuliakan Allah juga dengan jiwa kita, memuliakan Allah dengan roh kita. Nah, kemudian masing-masing dimensi ini tidak mungkin dipahami kalau ini terlepas daripada Dia, daripada Tuhan sebagai sumber. Kita tidak mungkin memahami bagaimana tubuh ini, kemaksimalan tubuh ini, jiwa dan rohnya bila terlepas daripada sumbernya, yaitu daripada Tuhan. Nah, yang ketiga kita akan belajar nanti masing-masing ini berfungsi untuk mencapai kemaksimalannya. Ya, masing-masing fungsinya mencapai maksimal. Bagaimana tubuh itu maksimal kembali, bagaimana jiwa, bagaimana roh kita mengalami kemaksimalannya. Ya. Ini dia. Roh, jiwa, dan tubuh kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, masing-masing dirancang menurut tujuan, masing-masing dimengerti atau dipahami. Kita harus terhubung kepada sumbernya. Dan yang ketiga, fungsinya mencapai kemaksimalannya. Dia harus mencapai kemaksimalannya. Nah, mari sekarang kita lihat yang pertama. Nah, mungkin kita hanya melihat bagian pertama ini saja tentang tubuh. Ya, jiwa dan rohnya belum sempat kita bahas. Kita melihat tubuh dulu. Ya, bagaimana Allah pekerjaannya sudah sempurna dalam diri kita, dan sekarang kita harus menjaganya, membangunnya untuk tetap terjaga, terpelihara sempurna. Ya, sebagaimana judul tadi kita katakan membangun manusia seutuhnya. Ya, manusia yang sudah hancur tadi, bagaimana dia dibangun kembali, mencapai maksimalnya di dalam 3 area tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kita melihat tubuh sebelum kejatuhan. Sebelum kejatuhan ini, ya, manusia itu adalah makhluk roh. Ya, dengan tubuh fisik yaitu rumah jasmani. Makhluk roh dengan tubuh fisiknya, tubuh fisik ini sebagai rumah jasmani kita. Ya, saudara, lihat, saudaraku, kita punya tubuh ya, tetapi sesungguhnya kita ini adalah makhluk roh. Ini sebelum kejatuhan. Manusia itu diciptakan Allah terlebih dahulu, bukan fisiknya, tetapi rohnya. Roh ini dikasih satu tempat, satu rumah yang dinamakan tubuh. Jadi sejatinya kita adalah makhluk roh. Ya, menempati tubuh fisik ini sebagai rumah jasmani. Nah, untuk apa tubuh jasmani ini? Tubuh jasmani ini dipakai untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah di bumi. Bayangkan saudaraku, kalau kita tidak punya tubuh, maka kita tidak sah tinggal di bumi ini. Begitu juga dengan Allah. Allah tidak mungkin bekerja ketika tidak ada tubuh. Dia tidak dapat bekerja di bumi, dia tidak dapat melakukan apa-apa di bumi. Dia memerlukan tubuh.
Nah, tubuh ini sebagai untuk mengerjakan, menggenapi rencana dan kehendak Allah di bumi ini. Nah, kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-10 coba. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5 sampai yang ke-7. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, siapa ia? Ia di sini adalah Yesus. Ya, sebelum Yesus masuk ke dunia ini, dia adalah Allah dalam wujud roh. Bapa itu roh. Ya, Allah itu roh. Nah, dia tidak mungkin ke dunia ini dengan tidak punya tubuh. Begitu juga dengan kita tidak mungkin cuma roh kita dikasih tubuh ini. Ya, sekali lagi saya bacakan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, engkau menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk apa? Ini dia. Untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi Allah melakukan kehendak Allah untuk bumi ini, dia memakai tubuh, yaitu Yesus, yang kita bisa lihat. Nah, begitu juga dengan kita, tubuh kita ini untuk dipakai menggenapi rencana Allah. Tubuh kita ini untuk dipakai menggenapi rencana dan kehendak Allah di bumi ini. Ya, kalau kita tidak punya tubuh, tentunya kita sudah tidak ada di dunia ini kembali. Ya, roh kita tidak apa tuh? Tidak punya hak untuk tinggal di bumi ini. Bumi ini dirancang untuk manusia tinggal. Sekali lagi, bumi ini dirancang untuk manusia yang kita punya tubuh ini tinggal di dalamnya. Makanya saudaraku, kita perlu hemat-hemat juga dengan tubuh kita. Tubuh kita usianya paling panjang berapa? 70, 80 tahun. Ya. Kalau bisa lebih panjang, diberi kesehatan untuk apa? Untuk apa? Menggenapi rencana dan kehendak Allah melalui tubuh ini. Kita bisa melakukan kehendak Allah dengan tubuh ini. Ya, itulah. Tubuh jasmani kita dipakai untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah di bumi ini. Nah, tubuh kita berhubungan dengan lingkungan jasmani kita. Dia berhubungan dengan lingkungan jasmani atau fisik melalui 5 panca indera kita. Ya, kelima panca indera itu adalah penglihatan, mata, pendengaran, telinga itu, pembau atau pencium, itulah hidung, pengecap, lidah, peraba, itu kulit. Nah, dia berhubungan dengan dunia fisik melalui panca indera kita. Apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh, yang kita kecap, yang kita raba, ya, itu berhubungan dengan dunia fisik kita. Dunia fisik berhubungan dengan manusia itu dihubungkan dengan kelima panca indera ini. Ya, itulah manusia kita sebelum jatuh ke dalam dosa. Dia diberi kelima panca indera ini. Lalu saudaraku, dia diberi kekuatan, kemampuan untuk menguasai, untuk memimpin, untuk menguasai lingkungan di mana dia berada. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26 saya baca di sini. Berfirmanlah Allah, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut
gambar dan rupa kita. Nah, gambar dan rupa Allah, nah ini. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Nah, supaya mereka berkuasa. Ya, supaya mereka memimpin, mempengaruhi. Kita lihat setelah kejatuhan ini, setelah kejatuhan manusia, kita yang justru dipengaruhi oleh perubahan-perubahan alam, iklim, dipengaruhi oleh tembakau, dipengaruhi oleh drugs itu apa? Obat-obatan, obat narkoba. Ya itu tanaman itu. Tetapi berapa banyak orang yang jadi korban dari tanaman, dipimpin atau dipengaruhi oleh tanaman ini. Rokok kita lihat, itu tembakau harusnya dikuasai. Tetapi coba lihat berapa banyak yang di bawah tekanan ini. Haleluya. Nah, saudara, mereka berkuasa atas ikan-ikan. Bagaimana menguasai ikan? Saudaraku, kalau para ahli menafsirkan ini, ya, kemampuan Adam dulu, dia bisa berenang, dia bisa bergaul dengan ikan-ikan, dia bisa ngobrol dengan binatang-binatang, dia bisa, bahkan ini tafsirannya, dia bisa terbang kayak burung. Bagaimana dia menguasai kalau dia tidak mampu untuk sampai ke sana? Nah, kita lihat manusia itu diciptakan seperti itu, mempengaruhi lingkungannya. Intinya ini, mempengaruhi lingkungan. Ya, bukan dia dipengaruhi oleh lingkungan seperti saat ini. Dia mempengaruhi ciptaan, semua ciptaan dia pengaruhi. Nah, dia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mampu beradaptasi dimanapun berada. Ya, kita lihat manusia, dia bisa beradaptasi dimanapun, di tempat yang paling dingin, kayak di Eskimo, dia bisa beradaptasi di sana. Ya, dia bisa beradaptasi di semua tempat. Dia beradaptasi untuk mempengaruhi lingkungan di mana dia tinggal. Kemudian, tubuh ini berasal dari tanah. Itu sebabnya dia bergantung kepada tanah untuk dia hidup. Kita tahu tanaman-tanaman itu keluar dari tanah, tumbuh-tumbuhan, binatang juga dibuat dari tanah. Nah, kita hidup, kita bergantung kepada tanah, kepada makanan-makanan. Dan karena manusia itu makhluk roh, dia juga membutuhkan Tuhan untuk bisa hidup. Haleluya. Dia membutuhkan Tuhan untuk dia bisa hidup. Dia juga membutuhkan tanaman untuk dia makan. Untuk dia bisa hidup dengan tumbuh-tumbuhan itu, dengan yang dihasilkan dari tanah. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, dia butuh makan enggak? Alkitab katakan, pohon-pohon dalam semua taman ini boleh kau makan. Jadi dia butuh makanan. Kalau dia tidak makan, dia akan mati enggak? Dia akan mati atau tidak? Kalau tidak makan. Ya, karena belum ada dosa, saya percaya dia tidak mati. Tapi dia kurus sekali. Ya, dia kurus, tidak makan. Tapi dia tidak mati. Ya, dia tinggal dalam keadaan yang kekal. Dia belum ada dosa pada waktu itu. Nah, dia berasal dari tanah. Dia membutuhkan, bergantung kepada tanah untuk dia hidup. Dia juga adalah makhluk roh, dia membutuhkan Tuhan untuk hidup.
Nah, kemudian kita melihat setelah kejatuhan manusia ini. Tadi sebelum kejatuhan manusia, seperti itu tubuh kita. Nah, setelah kejatuhan, kita bersyukur solusi itu datang dari Allah sendiri. Allah tidak membiarkan manusia itu binasa dalam kesalahan, dalam dosanya. Dia cepat berinisiatif menyelamatkan manusia. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, yang kita lihat apa yang dilakukan Allah, Dia menebus dengan pengorbanan. Nah, ini dia, jasmani Yesus. Ditebus dengan pengorbanan jasmani, tubuh jasmani Yesus. Karena ini kehendak Allah. Ya, kehendak Allah, Allah mengorbankan tubuh jasmani Yesus untuk menebus dosa-dosa jasmani kita. Kita melihatnya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-22. Kolose 1 ayat yang ke-22. Ya, sekarang diperdamaikannya. Apa yang diperdamaikannya? Di dalam tubuh jasmani Kristus. Sekarang kita diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh karena kematiannya. Itu sebabnya, sekali lagi, Tuhan itu perlu tubuh jasmani untuk menggenapi rencananya. Tuhan menjadi manusia, itu sebabnya dia menjadi manusia, menjadi pribadi Yesus, supaya dia dapat menebus dosa saya dan saudara. Itu sebab sampai sekarang ini, Tuhan juga membutuhkan saudara dan saya yang masih tinggal di dalam tubuh jasmani ini. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah bagi bumi ini. Allah tidak bisa bekerja satu-satunya dia pakai sekali lagi adalah saudara dan saya. Ya. Bukan berarti Allah tidak maha kuasa. Itu sudah sistem atau satu aturan yang Allah sudah buat di dunia jasmani. Allah itu bergerak melalui rohnya di dalam diri saudara-saudara secara fisik. Kita bisa melakukan kehendak Allah dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, itu rohnya Allah. Ya, sekali lagi saudaraku, tubuh saudaraku mau dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana dan kehendaknya. Itu sebabnya jagalah tubuh ini baik-baik, sehat-sehat selalu. Haleluya. Kalau bisa umur panjang. Kalau dulu saya berpikir gini, kalau lebih senang tinggal di sorga. Karena di sorga itu tempat yang menyenangkan, kita tidak usah bersusah-susah payah lagi. Kita tinggal di sorga. Tetapi di sorga, saudaraku, kita ini tidak berguna apa-apa lagi. Selain kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak berguna di bumi ini lagi. Itu sebabnya saya berpikir, oh Tuhan berikan saya usia yang cukup panjang, kayak Bapak Gembala. Haleluya. Supaya melalui tubuh jasmani ini, saya dapat melakukan rencana dan kehendak Allah bagi diri saya, bagi dunia ini. Ya. Nah, tetapi ini dia fakta yang berkata daging itu lemah. Haleluya. Kita harus berhati-hati. Daging itu firman Tuhan katakan lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh yang di dalam diri kita memang penurut, ideal dia.
Dia suka melakukan kehendak Allah. Tetapi daging itu lemah. Saudara, itu sebabnya jangan banyak dimanjakan daging ini. Haleluya. Saudara, jangan banyak memanjakan daging ini karena dia lemah. Jangan dimanjakan dengan kebiasaan buruk kita. Jangan dimanjakan, saudaraku. Ya, kalau roh Allah menggerakkan kita untuk berdoa kapan aja, itu berarti suara Tuhan. Ayo kita tindak lanjuti. Berdoa, walaupun ngantuk, jangan dimanjakan. Ya, beribadah, digerakkan oleh roh Tuhan untuk pergi beribadah. Jangan dimanjakan, saudaraku, untuk tinggal di rumah, berangkat, mandi, langsung pergi berangkat. Kalau digerakkan untuk baca Alkitab, walaupun saudara ngantuk, tidak mengerti, paksakan, baca, sampai ngerti. Ya. Jangan dimanjakan fisik ini, karena dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, karena tubuh kita lemah. Jangan dibiasakan tidur malam. Yang suka tidur malam, ya. Mari, jangan dibiasakan dengan memberi makan yang tidak benar kepada panca indera kita. Tontonan-tontonan kita. Jangan, saudaraku, lemah dia. Dia itu gampang, dosa itu berusaha masuk melalui panca indera kita. Kita coba lihat ini. Dosa itu berusaha masuk melalui panca indera kita. Ya, iblis selalu menawarkan jebakan-jebakan ini. Kita coba baca yuk di dalam 2 Samuel 11. Nah, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Dilala, bahasa Tegalnya, dilala, apa? Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Pasti sangat menarik tubuhnya. Panca indera kita, mata. Ini lemah mata, daging kita ini lemah. Melewati panca indera kita harus berhati-hati, lemah. Jangan dikasih tontonan yang tidak-tidak. Ya, panca indera kita ini sangat sensitif, saudaraku. Apa saja yang berbau seksual itu bisa gampang sekali masuk lewat panca indera kita. Ya, lewat tontonan pasti, lewat pendengaran, ya, lewat makanan. Ada makanan-makanan yang membangkitkan gairah. Ya. Apalagi lewat kulit, sentuhan, lewat pengecapan, lewat bau. Ada bau-bau yang menyengat sekali, parfum yang membangkitkan gairah. Wah, tubuh kita ini pokoknya dosa itu berusaha masuk melalui panca indera. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, coba. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah. Jangan dikasih makan. Justru matikanlah. Maksudnya jangan dikasih makan ini, kedagingan. Kalau kita butuh makan sih pasti masih butuh. Tapi kedagingan itu artinya sesuatu yang berlebihan, kita masukkan ke dalam daging, ke dalam tubuh kita, yang
membangkitkan ini dia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Nah, stadium kita melihat di tubuh ini di percabulan. Lalu dia masuk ke dalam jiwa nanti. Ada kenajisan, ada hawa nafsu, ada nafsu jahat. Dia masuk ke dalam roh, itu bisa penyembahan berhala terakhirnya. Kita menduakan Tuhan, menyembah berhala menjadi penyembah berhala. Nah, kita teruskan lagi, ada pencemaran jasmani dikatakan. Ya. Tubuh yang berdosa ini gampang sekali dicemarkan. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Ya, ada pencemaran jasmani yang mencemarkan kita. Coba kita baca di dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terus, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan, dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Terus, nah, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan, apa? Jangan merawat tubuhmu. Bukan berarti kita nggak perlu mandi. Tetapi tujuannya, kita harus berhati-hati dengan tujuan. Untuk apa kita merawat tubuh kita? Untuk memuaskan keinginannya. Wah, lemah tubuh ini. Kalau dia dipuaskan keinginannya, cepat jatuh hancur kita kembali di dalam dosa. Jangan puaskan. Kalau kita pakai baju, apa tujuannya? Untuk menarik orang lain. Wah, memuaskan keinginan tubuh, keinginan jasmani. Ya, kita pakai make up. Tujuannya dulu untuk apa? Untuk menarik, oke, menarik. Tapi menarik yang bukan suaminya, saudara, hati-hati, itu memuaskan keinginan tubuh. Ya, bukan berarti tidak boleh, saudaraku, boleh saja. Lihat tujuannya untuk apa? Kita mendandani diri kita supaya kita rapi, kita enak dilihat, itu boleh, bagus. Tetapi kalau tujuannya untuk menarik orang lain, melihat kita seksi, melihat pahanya tinggi-tinggi, pakai celana, pakai rok pendek. Wah, itu dia. Hati-hati saudaraku. Nah, iblis memakai hati nurani untuk menuduh kita. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19, 1 Yohanes 3 ayat 19, ini ada tuduhan dari hati nurani menuduh kita. Bukan iblis yang menuduh kita, tapi iblis memakai jasmani, memakai hati kita yang sudah jatuh di dalam dosa itu untuk menuduh kita. Lihat, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal daripada kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Terus, sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh apa tadi? Hati nurani. Kita dituduh olehnya, kita katakan ini, Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Terus, nah saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kita sering dituduh, kalau dosa sudah masuk, tidak usah tunggu iblis yang menuduh, kita dituduh. Hati nurani kita menuduh kita. Ya, tetapi dikatakan di sini Allah lebih besar dari segala sesuatu. Dan dia datanglah kepadanya
Dia menyucikan saudara-saudara dengan dari tuduhan kepada hati. Nah, ada ritual yang keliru, yaitu penyiksaan tubuh, penyiksaan diri. Ada orang yang menganggap tubuh ini adalah dosa. Tubuh ini biang keladinya dosa. Jadi tubuh ini perlu disiksa. Iya, ada ritual itu penyiksaan diri dari kalangan dari agama sebelah ada, dari kalangan Kristen ada penyiksaan diri. Menyiksa diri dengan cambuk, memukuli diri. Nah, orang-orang ini menganggap tubuh itu berdosa dan perlu dihakimi. Jadi kita lihat, ini keliru, ritual yang keliru caranya. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 4 deh, 1 Kolose 2 ayat 23. Nah, saudara lihat di situ, ada kata menyiksa diri. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badan, ya, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, tafsiran yang salah adalah ini sumber dosa itu adalah tubuh jasmani. Jadi tubuh jasmani ini harus disiksa. Sebenarnya kalau mau nyiksa tubuh, jangan cuma kulit yang disiksa. Kan panca indera kan bukan hanya kulit, tapi mata. Kalau berani, mata juga dicongkel. Telinga, lidah. Nah, ini ritual yang salah. Yang benar adalah tadi, matikanlah perbuatan daging. Matikanlah perbuatan-perbuatan dagingmu, yaitu percabulan tadi, kenajisan. Hati-hati, tubuh kita ini lemah. Gampang sekali masuk kenajisan, pencemaran. Nah, inilah solusinya. 1 Korintus 9 ayat 27. Sebelum yang dari luar dipakai oleh iblis bertemu dengan keinginan daging kita, tubuh kita harus dikuasai melalui disiplin rohani. Ya, tubuh kita mesti kita kuasai melalui disiplin rohani. Ayat yang ke-27. Tetapi aku, baca sama-sama, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak melatih tubuh. Tidak menguasai seluruhnya. Pesan saya, pesan terakhir ini. Jangan terlalu kita bebaskan tubuh kita. Diberi makan kebiasaan buruk kita. Buang kebiasaan buruk kita. Matikan jasmani, matikan keinginan-keinginan daging kita. Maka kita akan berkenan kepada Allah. Menjadi tubuh yang dipakai oleh Allah dalam rencananya yang mulia. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena Allah mau memakai tubuh kita. Tubuh kita memang lemah, mudah dicemari oleh dosa. Dosa terus mengintai. Tetapi ingat, tubuh kita juga mau dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah.
Mana yang kita pilih? Kita mau kalah terhadap keinginan daging, atau mau melakukan kehendak Allah dengan tubuh jasmani? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup. Bapa, aku persembahkan tubuhku.